Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih dapat dipertemukan walaupun dalam keadaan daring. Baiklah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 mata kuliah Tafsir BPI dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Kusnadi MA dengan judul Ayat Al-Quran tentang gangguan mental atau jiwa. Langsung saja, pemateri pertama yaitu Saudari Ami Sintia. Kepadanya tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Sintia dengan NIM 20 20 50 20 65 dari kelompok 1. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan materi tentang ayat Al-Quran tentang gangguan kesehatan mental atau jiwa pada mata kuliah Tafsir BPI dengan dosen pengampu Bapak Dosen Dr. Kusnadi MA. Langsung saja, gangguan mental atau jiwa adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati atau kombinasi di antaranya. Kondisi ini dapat terjadi sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama atau kronis. Gangguan ini bisa ringan hingga parah yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk melakukan kegiatan sosial, pekerjaan hingga menjalani hubungan dengan keluarga sendiri. Meski rumit, gangguan kesehatan mental termasuk penyakit yang dapat diobati. Bahkan, sebagian besar penderita mental disorder masih dapat menjalani kehidupan sehari-hari selayaknya orang normal. Namun, pada kondisi yang lebih buruk, seseorang mungkin perlu mendapat perawatan intensif di rumah sakit untuk menangani kondisinya. Tak jarang, kondisi ini dapat memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri atau mengakhiri kehidupannya. Gangguan kesehatan mental didefinisikan sebagai penyakit atau kondisi yang mempengaruhi cara berpikir, merasakan sesuatu, bertindak atau berhubungan dengan orang lain serta lingkungan. Terdapat beberapa jenis gangguan jiwa yang bisa terjadi pada siapa saja. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, gangguan cemas. Gangguan kecemasan berhubungan dengan rasa takut terhadap objek atau situasi. 2. Gangguan mood. Jenis gangguan jiwa ini berhubungan dengan sering merasa sedih, kelewat bahagia atau gejolak dari kebahagiaan hingga kesedihan berlebih. 3. Gangguan psikotik. Penyakit kejiwaan psikotik melibatkan kesadaran atau pola pikir yang terdistorsi. 2 gejala yang paling umum adalah halusinasi dan delusi. 4. Gangguan makan. Gangguan makan melibatkan emosi, sikap, dan perilaku ekstrim yang melibatkan berat badan serta makanan. 5. Gangguan kepribadian. Ini adalah jenis gangguan jiwa yang membuat penderitanya mempunyai pola pikir atau perilaku yang cenderung kaku dan tidak sehat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Alda Nur Faiza. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Ami Sintia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alda Nur Faiza, NIM 2020 50 2076. Langsung saja, yang keenam, yaitu gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Gangguan stres pasca trauma alias Post Traumatic Stress Disorder adalah jenis gangguan jiwa yang mengikuti peristiwa traumatis atau menakutkan di masa lampau. Contohnya, serangan seksual atau fisik. Seseorang yang mengalami PTSD umumnya mempunyai pikiran maupun kenangan yang abadi dan cenderung kebas secara emosional. Keadaan tersebut terjadi ketika seseorang mengembangkan gejala emosional atau perilaku dalam menanggapi peristiwa maupun situasi yang menegangkan. Sindrom respons stres biasanya dimulai dalam waktu 3 bulan semenjak terjadinya peristiwa dan berakhir dalam 6 bulan setelah faktor penyebab stres berhenti atau hilang. Ketujuh, gangguan seksual dan gender. Konseptualisasi gangguan seks dan gender terus berkembang sebagai tanggapan atas pengaruh budaya, ilmiah, politik, dan komersial yang beragam.
Gangguan seksual dan gender diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama, yaitu 1. Disfungsi seksual, yaitu masalah yang menghambat motivasi atau kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas seksual. Yang kedua, parapilias, yaitu pola berulang dari gairah dan atau perilaku seksual yang melibatkan target ekspresi seksual yang tidak tepat. Yang ketiga yaitu gangguan identitas gender, yaitu pengalaman ketidaknyamanan yang intens dengan peran gender yang ditetapkan disertai dengan keinginan untuk hidup sebagai lawan jenis, dan gangguan-gangguan kesehatan mental lainnya. Berikut ini kandungan ayat Al-Quran yang membahas tentang gangguan kesehatan mental atau jiwa. Di antaranya yang pertama adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 10 yang berbunyi, Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Kandungan pada surat tersebut, pada ayat ini diterangkan keburukan dusta atau sikap berpura-pura dan akibat-akibatnya. Dendam, iri hati, dan ragu-ragu termasuk penyakit jiwa. Penyakit ini akan bertambah parah bila mana disertai dengan perbuatan nyata. Misalnya rasa sedih pada seseorang akan bertambah dalam apabila disertainya dengan perbuatan nyata, seperti menangis, meronta-ronta, dan sebagainya. Penyakit-penyakit dengki demikian itu terdapat dalam jiwa orang-orang munafik. Oleh karena itu, mereka memusuhi Allah dan Rasul-Nya, menipu dengan sikap pura-pura dan berusaha mencelakakan Rasul dan umatnya. Kemudian penyakit itu bertambah-tambah setelah melihat kemenangan-kemenangan Rasul. Setiap kali Rasul memperoleh kemenangan, bertambah pula lah penyakit mereka. Terutama sekali penyakit bimbang dan ragu-ragu, menimbulkan ketegangan jiwa yang sangat pada orang-orang munafik. Akal pikiran mereka bertambah lemah untuk menanggapi kebenaran agama dan memahaminya. Bahkan panca indera mereka tidak mampu menangkap objek dengan benar. Seperti yang diungkapkan Allah dengan firman yang artinya, mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Bukti-bukti telah nyata, cahaya kebenaran yang terang benderang juga jelas bagi mereka. Namun, mereka enggan menerimanya. Bahkan, mereka tambah erat, berpegang kepada pendiriannya yang lama. Cahaya terang menjadi gelap di mata mereka dan menjadi penyakit di hati mereka. Hati mereka bertambah susah disebabkan lenyapnya kepemimpinan mereka. Iri dan dengki tambah mendalam karena menyaksikan kukuhnya Islam dari hari ke hari. Akibat pendustaan mereka, yaitu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dan tipu daya mereka terhadap Allah, mereka akan menderita azab yang sangat pedih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Saudara Al-Ghifari. Kepada Saudara Al-Ghifari, tempat dan waktu saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Al-Ghifari Ahmadi Nadila dengan NIM 2030502091 akan menjelaskan isi materi dari kelompok kami dari kelompok 8 Angkat Tafsir. Dari surat kedua Quran An-Nas ayat kelima, Allazi waswisu fi sudurin nas, yang artinya yang membinaskan kejahatan ke dalam pada dada manusia. Kandungannya, Allah menerangkan dalam ayat ini tentang godaan tersebut, yaitu bisikan setan yang tersembunyi yang ditutupi ke dalam dada manusia, yang mungkin datangnya dari jin atau manusia, sebagai dalam ayat lain Allah berfirman, wa kadzalika ya'lana likulli
Nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia dan jin. Surat Al-An'am ayat 6 112. Setan-setan jin itu seringkali membinasakan suatu keraguan dengan cara yang sangat halus kepada manusia. Seringkali dia menampakkan dirinya sebagai penasihat yang ikhlas, tetapi bila engkau menghadirkannya, ia mundur, dan bila diperhatikan bicaranya, ia akan terus melanjutkan godaannya secara berlebih-lebihan. Surah ini dimulai dengan kata pendidik, karena itu Tuhan sebagai pendidik berkuasa untuk menolak semua godaan setan dan bisikan dari manusia. Allah memberikan petunjuk dalam surat ini agar manusia memohon pertolongan hanya kepada Allah, sebagaimana Dia telah memberikan petunjuk kepada serupa dalam surat Al-Fatihah bahwa dasar yang terpenting dalam agama adalah menghadapkan diri dengan sepenuhnya keikhlasan kepada Allah, baik dalam ucapan maupun perbuatan lainnya, dan memohon perlindungan kepadanya dari segala godaan setan yang ia sendiri tidak mampu menolaknya. Ketiga, Quran surat Asy-Syams ayat 10. Wa kadzdzaba wan nadasyawa wal, yang artinya dan sesungguh ruginya orang yang mengotorinya. Kandungan dari ayat ini, dalam ayat ini Allah menegaskan pesan yaitu begitu pentingnya sehingga untuk itu ia perlu bersumpah. Pesan itu adalah bahwa orang yang membersihkan dirinya, yaitu mengadilinya dirinya, sehingga hanya mengejarkan perbuatan baik, akan beruntung, yaitu bahagia di dunia dan terutama di akhirat. Sedangkan orang yang mengotori dirinya, yaitu mengikuti hawa nafsu sehingga melakukan perbuatan dosa, akan celakalah, yaitu tidak bahagia di dunia dan di akhirat dan masuk neraka. Itulah tadi pembahasan dari materi kami kelompok 8 dengan judul Ayat Al-Quran tentang gangguan kesehatan mental atau jiwa. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.